menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tidak membeli produk Glavitsya dan menghina saksi Reja Gladys Pretianasari secara fisik, sehingga sejak saat itu terdakwa Nikita Mirzani secara terus-menerus menyerang saksi Reja Gladys Pretianasari melalui akun TikToknya. Atas perkataan-perkataan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reja Gladys Pretianasari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan. Bahwa dikarenakan saksi Reja Gladys Pretianasari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan, maka saksi Reja Gladys Pretianasari pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 0811-22067 menghubungi saksi Oki Pratama dengan maksud bercerita tentang permasalahan dunia skincare. Selanjutnya, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama menghubungi kembali saksi Reja Gladys dengan cara video call WhatsApp dengan percakapan antara lain membahas mengenai terdakwa Nikita Mirzani yang menghina dan menjelek-jelekan produk maupun pribadi dari saksi Reja Gladys, sehingga saksi Oki Pratama menyuruh saksi Reja Gladys untuk menyumpal mulut terdakwa Nikita Mirzani dengan uang agar tidak lagi menghina dan menjelek-jelekan. Hal tersebut juga diketahui oleh terdakwa Nikita Mirzani, bahwa kemudian saksi Reja Gladys bertanya kepada saksi Oki Pratama apabila tidak mau menyerahkan uang hal apa yang akan menimpa saksi Reja Gladys, yang kemudian dijawab oleh saksi Oki Pratama bahwa saksi Reja Gladys akan terus dihajar di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa setelah saksi Oki Pratama mengakhiri komunikasi dengan saksi Reja Gladys, beberapa saat kemudian sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama melakukan konferensi call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit dan 40 detik. Di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reja Gladys Pretianasari. Selanjutnya sekitar pukul 18.14 saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail Marzuki dengan nomor 0812-88779794 yang mana saksi Ismail Marzuki merupakan perpanjangan tangan dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reja Gladys Pretianasari dengan mengatakan, "Teteh, lewat Mail ya finalnya. Niki bilang pasti-pasti dulu baru ketemu." Dan saksi Oki Pratama juga mengatakan kepada saksi Reja Gladys Pretianasari, "Dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki kalau sudah selesai semua. Kabari aku hari apa ketemu Nikinya." Bahwa setelah saksi Oki Pratama memberikan nomor telepon saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reja Gladys pada tanggal 27 Oktober 2024, saksi Reja Gladys tidak pernah menghubungi saksi Ismail Marzuki, sehingga pada tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 20.57, saksi Oki Pratama melakukan konferensi call bertiga dengan saksi Reja Gladys dan saksi Ismail Marzuki, yang mana saksi Oki Pratama mengenalkan saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reja Gladys. Kemudian di akhir pembicaraan tersebut, saksi Oki Pratama menegaskan kepada saksi Reja Gladys agar segera menghubungi saksi Ismail Marzuki. Bahwa atas kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki, dan saksi Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dengan saksi Reja Gladys. Dan pada saat yang bersamaan, saksi Reja Gladys yang sedang berada di rumahnya di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pertama kalinya menghubungi saksi Ismail Marzuki setelah mendapatkan arahan dari saksi Oki Pratama. Dengan cara saksi Reja Gladys mengirimkan pesan melalui WhatsApp sekitar pukul 21.22 dengan percakapan, "Malam Mail, malam Dokter Reza, salam kenal sebelumnya, gimana dok? Salam kenal Mail. Itu lanjutin yang tadi kira-kira ada waktunya kapan? Baiknya gimana Mail? Ya dok, aku cek dulu jadwal Kak Niki. Sama mau ketemu nanti kepentingannya apa. Jadi biar aku sampaikan ke Kak Niki. Boleh Mail, mau silaturahmi Mail." Bahwa pada tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 10.15, saksi Oki Pratama mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk menanyakan mengenai perkembangan dari saksi Ismail Marzuki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Belum dibales lagi sih cungkring." Selanjutnya saksi Oki Pratama
mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell yang telah diburamkan tanggalnya kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan agar gambar tersebut dikirimkan kepada saksi Ismail Marzuki untuk diteruskan kepada saksi Reja Gladys Pretinasari, bahwa 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster Glavitsia yang diburamkan tanggalnya adalah sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan, bahwa sekira pukul 13.48 saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan kepada saksi Reja Gladys. Dok, punten, kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang forward, buang-buang waktu. Dan just info aja ya, Kak Niki mau speak up. Soalnya Dokter Reza karena dokter dekat sama Waria Tubles. Aku mau klarifikasi justru Mail. Iya Mail, baiknya gimana? Aku ikut. Oh ya dok, Nikita udah pegang semua produk Dokter Reza ya. Overclaim sama produk nempel-nempel stiker sama ke Suneo. Sama produknya yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Adapun 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell yang telah diburamkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada saksi Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam saksi Reja Gladys yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh saksi Reja Gladys, dan terdakwa Nikita Mirzani akan speak up dengan cara mereview produk glowing booster cell tersebut dengan narasi produk tersebut tidak boleh dijual secara bebas, padahal saksi Reja Gladys sudah tidak menjual glowing booster cell sekaligus dengan produknya sejak awal tahun 2024, sehingga sekitar pukul meneruskan Kemudian saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reja Gladys, dok bisa aku call, bahwa selanjutnya sekitar 14.07 sampai dengan sekira pukul 14.16 saksi Ismail Marzuki menelpon saksi Reja Gladys Pretinasari ini selama 8 menit 52 detik, bahwa setelah saksi Ismail Marzuki dan saksi Reja mengakhiri melalui telepon sekitar pukul 14.21 WIB, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Reja Gladys dengan mengatakan, saksi Ismail Marzuki, pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok, itu atensi bertabur bintang, karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa yang tadi aku bilang Mail, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini. Aman dok, dari Mailnya berapa? Kalau dokter mau ada di site-nya dia, emang mahal. Tenang, gua ransi. Kalau ada yang nyenggol dokter, dia yang maju sama Mail. Mail jamin. Dari dokter berapa? Soalnya kalau dari Mail nggak bisa turun. Kalau 4 gimana? Ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ketemu dia. Jadi oke Mail. Oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening dok. Aku kirim nomor rekening aku. Bahwa saksi Reja Gladys Pretinasari ini pada saat berkomunikasi dengan saksi Ismail Marzuki baik melalui pesan dan telepon pada aplikasi WhatsApp, saksi Reja Gladys sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Bahwa dalam konteks Undang-Undang ITE, perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki yang menggunakan aplikasi WhatsApp dalam mengirimkan pesan baik berupa tulisan, gambar maupun telepon dapat dikategorikan sebagai orang yang mentransmisikan dan mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada sistem elektronik. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki dalam melakukan komunikasi pada aplikasi WhatsApp baik berupa tulisan, gambar maupun telepon secara sadar mentransmisikan dan atau mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
sehingga memiliki niat batin atau kesengajaan agar pesan dalam aplikasi WhatsApp tersebut dapat sampai kepada saksi Reja Gladys, bahwa pesan yang dikirimkan oleh terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor handphone 0852 386 saksi Ismail Marzuki dengan nomor telepon 0812 9794 dan saksi Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 2516 melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Reja Gladys dengan nomor telepon 0811 2067 baik berupa tulisan maupun gambar merupakan suatu informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon izin untuk melanjutkan majelis. C. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 1. Bahwa menurut Ares Hoggerat tanggal 29 April 1935, perbuatan seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, apabila yang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu itu, melainkan untuk kepentingan diri sendiri, juga apabila ia telah meminta uang itu untuk dalam jumlah yang sama besarnya ataupun yang lebih besar. 2. Bahwa dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE juga terdapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dimana pengertian unsur ini adalah seseorang dalam melakukan ancaman pencemaran dan atau membuka rahasia, memiliki niatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contohnya adalah seseorang mengancam pihak lain meminta sejumlah uang dan kalau tidak diserahkan maka akan dibuka rahasianya dan atau dicemarkan nama baiknya. 3. Bahwa jika dalam permasalahan terhadap suatu produk yang bermasalah, maka yang mengetahui permasalahan produk tersebut harusnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, bukan justru mengambil keuntungan dari pemilik produk dengan meminta sejumlah dari hutang. Dalam pertanggungjawabannya menurut doktrin, unsur melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain menunjukkan adanya unsur objektif
Mira menjawab, itu kayaknya nggak bisa dinaikin karena nyari barangnya susah, tapi itu jadi senjata kita kalau mereka macam-macam. Lalu saksi Oki Pratama menjawab, ya emang udah nggak ada lagi kak, kan aku udah kirim ke kakak barangnya, ke apart kakak sesuai instruksi. Kemudian saksi Samira mengatakan, betul itu senjata kita. Sehingga pada saat itu saksi Oki Pratama dan saksi Samira sudah mengetahui jika glowing booster cell sudah tidak dijual lagi oleh saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 atas kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, dan pada saat yang bersamaan saksi Oki Pratama menindaklanjuti arahan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan cara memerintahkan saksi Reza Gladys Pretianisari untuk berkomunikasi dengan saksi Ismail Marzuki. Sehingga pada tanggal 13 November 2024 dan 14 November 2024, saksi Ismail Marzuki berkomunikasi baik melalui pesan dan telepon WhatsApp dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, yang pada pokoknya saat itu saksi Ismail Marzuki meminta uang sejumlah 5 miliar rupiah kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan tujuan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak lagi menyerang dan menjelek-jelekan produk maupun pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari, yang kemudian disanggupi oleh saksi Reza Gladys Pretianisari sebesar 4 miliar rupiah. November 2024 pukul 7 WIB, di saat saksi Ismail Marzuki menelpon saksi Reza Gladys Pretianisari selama 8 menit 52 detik, yang di dalam percakapannya tersebut terdapat beberapa perkataan dari saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari, antara lain pada pokoknya sebagai berikut. Mau Nikita tetap speak up apa gimana? Ya janganlah Mail, aku kayaknya baik-baik. Oh, kalau misalnya pengen biar buat Nikita tidak speak up, iya santai-santai. Makanya juga sebenarnya ngomongnya juga gak enakan. Tapi tetaplah kan kayak manusia kan, kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Ya pakai uang, gitu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa? Pengen Nikita untuk tidak speak up bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok, ya udah ya boleh Mail, gimana ininya Mail, aturin aja, aku bingung. Kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal gak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan Mail menyebutkan nominal, ya udah gak apa-apa maksudnya. Saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau ditelepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi dokter Reza, namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalkan dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza. Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M dah. Mulut dia mahal dok gitu. Yang penting udah uang itunya aja, mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, itu santai. Kalau dokter Reza emang pengen Nikita anteng, adem ayem gitu, kalau emang pengen nyerocos terus ya udah gak usah. Janganlah Mail, mau baik-baik aja maunya Kalau itu aku masih bisa nego apa gimana Mail? Nego, jadi kalau misalkan untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter, reputasi dokter rusak itu gimana? Nanti kalau misalkan dia speak up, hancur lebunya tuh kayak siapa dokter Richard tuh si Suneo. Karena si Nikita mau speak up hari ini juga. Terkait apa? Tapi makanya ini kalau misalnya kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa paham si Nikita, aku bilang. Bahwa pada saat saksi Ismail Marzuki sedang menelpon dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, terdakwa Nikita Mirzani pada saat yang bersamaan memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan ke dokter Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo
harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh TG hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa gak nih? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, cash kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu, moodnya Kak Niki, jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dok Oki. Sehingga pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sepakat untuk meminta uang kepada saksi Reza Gladys Pretianisari untuk menguntungkan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa setelah saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari mengakhiri pembicaraan melalui telepon, sekira pukul 14.21 WIB, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, pokoknya kalau udah masuk postingan dia Dok, itu atensi bertabur bintang, karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa yang tadi aku bilang Mail, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail, mau nego berapa Dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini. Aman Dok, dari Mailnya berapa? Kalau dokter mau ada di side dia emang mahal. Tenang, garansi. Kalau ada yang nyenggol dokter dia yang maju sama Mail. Mail jamin dari dokter berapa? Soalnya kalau dari Mail nggak bisa turun. Kalau 4 gimana? Ya gak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini karena ini aku mau ketemu dia. Bahwa uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani pada 2 tahap. Pertama yaitu pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 17.18 WIB yang ditransfer sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 49707888099 atas nama Bumi Parama Wisesa PT yang merupakan pembayaran cicilan uang muka rumah milik terdakwa Nikita Mirzani kepada developer perumahan Nafa Park Tangerang, Banten. Kemudian tahap kedua yaitu keesokan harinya pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.32 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mulai menyuruh saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan sisa uang 2 miliar rupiah secara cash tersebut kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Dikarenakan terdakwa Nikita Mirzani sudah ditunggu oleh pihak bank sehingga sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari mengenai sisa uang 2 miliar rupiah. Dan uang tersebut akan diserahkan pada pukul 15.00 WIB di Waki One Bell Park Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 RT 1 RW 1 Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekira pukul 15.39 WIB, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys Pretianisari dan saksi RD atau Pak Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD atau Bah Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat Perdana Residence Jalan Perdana nomor 7K Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahwa dari uang 4 miliar rupiah tersebut terdakwa Nikita Mirzani memberikan bagian kepada saksi Ismail Marzuki sebesar 30 juta rupiah. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dikarenakan bertindak dengan intensi memperoleh keuntungan baik untuk dirinya atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. D. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. 1. Bahwa pembuktian dalam konteks pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur pemaksaan dengan ancaman pencemaran atau ancaman pembukaan rahasia berfokus pada apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur ini dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh pasal tersebut, seperti adanya ancaman pencemaran atau ancaman pembukaan rahasia, dan apakah ancaman tersebut mengakibatkan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan barang, memberi utang, menghapus piutang demi keuntungan pelaku. 2. Bahwa kejahatan pemerasan dengan pengancaman terdiri dari 2 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain.
Karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan. Pemerasan diartikan KBBI sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Lilik Mulyadi dalam Noveti menerangkan bahwa pemerasan dan pengancaman memiliki sejumlah persamaan. Adapun persamaan pemerasan dan pengancaman adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan materialnya berupa tindakan memaksa. 2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu. 3. Tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, atau menghapus piutang. 4. Unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana, ancaman pencemaran adalah tindakan mengancam untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum, atau dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindakan mendistribusikan informasi elektronik yang berisi ancaman pencemaran dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan ancaman membuka rahasia adalah suatu bentuk pemerasan atau pengancaman yang dilakukan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu barang, hutang, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman akan membocorkan rahasia yang menyangkut korban yang sifatnya memalukan atau merugikan. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. 1. Pelaku harus sengaja mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik dengan maksud untuk mengancam korban dengan pencemaran nama baik atau pembukaan rahasianya. 2. Ancaman pencemaran berarti ancaman menyerang kehormatan atau nama baik korban dengan tujuan agar diketahui umum. 3. Pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan distribusi dan atau transmisi ini. Bahwa pengancaman disertai pembukaan rahasia dengan permintaan sejumlah uang itu bagian daripada pemaksaan sehingga dapat diartikan sebagai pemerasan. 3. Bahwa media sosial adalah platform atau aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, gambar, video, serta berbagai bentuk ekspresi lainnya melalui komunitas dan jaringan virtual. Menurut Jumartin Gerung dalam buku Media Sosial dalam Digital Marketing, pengertian media sosial adalah media online daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. 4. Bahwa dalam perkembangan zaman sekarang ini, media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan ancaman pencemaran ataupun ancaman membuka rahasia seseorang. Kehadiran media sosial telah mengubah cara masyarakat modern berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengonsumsi informasi. Meski membawa banyak manfaat, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan seperti masalah privasi, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan ketergantungan digital. Oleh karena itu diperlukan literasi digital dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatifnya. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti, terdapat persesuaian yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Berawal pada tanggal 14 Oktober 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari melihat video TikTok berisikan postingan potongan video live dari akun TikTok milik terdakwa Nikita Mirzani dengan nama akun @niki_huruhara yang narasinya menghina fisik saksi Reza Gladys Pretianisari serta produk kecantikan Glavicia milik saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan antara lain, biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa? Glavicia ya, yang lagi diituin dokter Glavicia kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glavicia kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Nggak ada, kalau mau putih ya suntik, perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow onnya minta ampun. Kalian tahu nggak, kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah, kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Serta terdapat postingan lainnya yang mengatakan antara lain, siapa sih namanya Glavit Skin, Glavitsa, sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza, bener itu sama dia, tapi entar dia belum keterlaluan. Tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya, dia bilang katanya berpuluh-puluh produk. Lu kali lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys, apa sih, Glavit, susah banget namanya, coba ketikin dulu, Glamana
Izin yang mulia, mau ke toilet yang mulia, nggak tahan. Diskors di sidang diskors ya. Tolong pengawalnya ditunggu sebentar, terdakwa. Diskors dicabut, sidang dilanjutkan. Silahkan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk melanjutkan bahwa pada tanggal 2 November 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari kembali melihat terdakwa Nikita Mirzani melakukan live di akun TikToknya dengan tetap mengatakan saksi Reza Gladys Pretianisari penipu dan mengajak masyarakat agar tidak membeli produk kecantikan yang dijual oleh saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa pada tanggal 3 November 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari menerima pesan dari manajernya, saksi Sylvia Novitasari yang berisi link TikTok akun @niki_hurhara milik terdakwa Nikita Mirzani yang sedang melakukan live dengan mengata-ngatai saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan produk saksi Reza Gladys Pretianisari tersebut tidak bagus. Yang tidak ada retinol dikatakan ada retinol dan itu overclaim dan overpriced sehingga membuat saksi Reza Gladys Pretianisari menjadi terancam akan kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki yang sudah mengetahui saksi Reza Gladys Pretianisari merasa terancam akan kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Kemudian pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.15 WIB, saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavicia yang telah diburamkan tanggalnya kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan agar gambar tersebut dikirimkan kepada saksi Ismail Marzuki untuk diteruskan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Padahal pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani telah mengetahui jika treatment glowing booster cell Glavicia sudah tidak dijual lagi oleh saksi Reza Gladys Pretianisari. Namun terdakwa Nikita Mirzani tetap akan mengirimkan gambar tersebut kepada saksi Ismail Marzuki untuk diteruskan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai sarana untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari. Adapun 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell yang telah diburamkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari
yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari, dan terdakwa Nikita Mirzani akan speak up dengan cara mereview produk glowing booster cell tersebut dengan narasi produk tersebut tidak boleh dijual secara bebas. Padahal saksi Reza Gladys Pretianisari sudah tidak menjual glowing booster cell sekaligus dengan produknya sejak awal tahun 2024. Sehingga sekira pukul 13.58 WIB, terdakwa Nikita Mirzani meneruskan satu gambar nota pembelian e-commerce dari glowing booster cell Glavicia yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Ismail Marzuki, serta mengirimkan pesan, "Ini baru salah satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Bahwa selanjutnya saksi Ismail Marzuki mengirimkan satu gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavicia yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp, yang juga saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys Pretianisari yang mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan sekira pukul 14.16 WIB, saksi Ismail Marzuki menelpon saksi Reza Gladys selama 8 menit 52 detik, yang di dalam percakapan tersebut dengan terdapat beberapa perkataan pada pokoknya tidak terbatas, antara lain sebagai berikut. Mau Nikita tetap speak up apa gimana? Kalau misalnya pengen ini, pengen biar buat Nikita tidak speak up. Dokter Reza pengen apa? Pengen Nikita untuk tidak speak up bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu. Istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Jadi kalau misalkan untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh, soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter, reputasi dokter rusak. Itu gimana nanti kalau misalkan dia speak up? Hancur lebur contohnya tuh kayak siapa? Dokter Richard tuh, si Suneo. Karena sini kita mau speak up hari ini juga. Bahwa pada saat saksi Ismail Marzuki sedang menelpon dengan saksi Reza Gladys, terdakwa Nikita Mirzani pada saat yang bersamaan memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa pada saat yang bersamaan pula saksi Oki Pratama juga memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, "Hari ini bisa transfer enggak? Karena hari ini dia mau speak up, jangan nego dulu. Karena Niki agak susah." Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki, dan saksi Oki Pratama sepakat untuk mengancam akan mencemarkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, semenjak tanggal 14 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari jika terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran dengan cara speak up pada hari itu juga terkait glowing booster cell Glavicia. Padahal terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki sudah mengetahui secara sadar bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari sudah tidak menjual lagi treatment atau perawatan glowing booster cell Glavicia beserta dengan produknya di e-commerce sejak Mei 2024. Bahwa saksi Ismail Marzuki secara aktif dan terus-menerus mengatakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, jika terdakwa Nikita Mirzani speak up melalui media sosial maka akan mengakibatkan reputasi saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter rusak dan hancur lebur. Sehingga saksi Reza Gladys Pretianisari merasa terancam kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Hal ini dipercayai dan diyakini oleh saksi Reza Gladys Pretianisari dikarenakan terdakwa Nikita Mirzani sejak bulan Oktober 2024 sering menjelek-jelekan produk dan pribadi dari saksi Reza Gladys Pretianisari menggunakan akun media sosial pada aplikasi TikTok dengan nama akun @nikihurhara milik terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga apabila terdakwa Nikita Mirzani akan speak up lagi pada tanggal 14 November 2024, membuat saksi Reza Gladys Pretianisari akan menjadi terancam, akan tercemar kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Makyun Subuki M. Hum, kata speak up memiliki arti ganda, bisa positif atau negatif. Namun yang dimaksud dalam percakapan saksi Ismail Marzuki yang menyatakan terdakwa Nikita Mirzani mau speak up memiliki arti speak up dalam hal negatif karena berniat menyatakan sesuatu yang buruk terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa dengan demikian unsur dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Izin yang mulia, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami.
Dilanjutkan Yang Mulia, unsur memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain. 1. Bahwa dalam doktrin hukum pidana memaksa orang berarti tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menekan kehendak seseorang agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Tindakan ini bertujuan mengintimidasi korban yang ancamannya bersifat fisik, misalnya mengancam dengan senjata, maupun psikologis, misalnya membocorkan rahasia pribadi. Bahwa unsur memaksa orang dalam UU ITE merujuk pada tindakan memberikan tekanan atau ancaman agar seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan pemaksa, dan tindakan ini dibedakan antara tekanan fisik atau ancaman kekerasan dengan tekanan psikis seperti ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia. Unsur ini dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa ada perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh seperti adanya ancaman pencemaran atau ancaman pembukaan rahasia. Dan apakah ancaman tersebut mengakibatkan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan barang, memberikan utang, menghapus piutang, demi keuntungan pelaku. Ancaman tersebut harus menimbulkan tindakan yang dipaksakan kepada korban seperti memberikan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, dan menghapus piutang. Kedua, bahwa frasa memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut adalah milik merujuk pada sebuah perbuatan pemerasan dengan ancaman atau paksaan. Perbuatan ini melibatkan pemberian tekanan atau ancaman kepada orang lain untuk memberikan barang miliknya atau milik orang lain kepada pelaku demi keuntungan diri sendiri atau pihak lain. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Delik kejahatan yang sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam perbuatan perundang-undangan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Kedua, delik pelanggaran yang sering dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Bahwa perbuatan memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain dinyatakan telah terpenuhi apabila perbuatan seseorang telah selesai dan harus mengambil atau menguasai barang tersebut. Dan kepemilikan barang tersebut harus jelas-jelas milik orang lain, meskipun bisa juga kepemilikan bersama. Bahwa pengertian pemerasan secara kebahasaan adalah meminta sejumlah uang atau barang dengan dasar ancaman, sedangkan pengancaman adalah menyatakan maksud untuk berbuat sesuatu yang buruk ataupun yang berakibat buruk terhadap orang lain, baik berupa kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Ketiga, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan alat barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.16 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Oki Pratama yang mengatakan, "WA si gepeng dok, Reza, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, bukan BEMS, duitnya udah banyak dia." Pada saat itu antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama sepakat untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan sekira pukul 14.16 WIB, di saat saksi Ismail Marzuki menelpon saksi Reza Gladys selama 8 menit 52 detik, terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys. Dengan mengatakan, "Ke dokter Oki juga, Kaniki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang mau gue makan anjing 5M? Tapi mulutnya Niki mahal, lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Sulu tega hari ini." Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, "Bisa nggak nih?" Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Cash kalau bisa." "Bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan nego. Karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dok Oki." Sehingga pada saat pembicaraan antara saksi Ismail Marzuki dengan saksi Reza Gladys berlangsung, saksi Ismail Marzuki menyuruh saksi Reza Gladys untuk menyerahkan uang sejumlah 5 miliar rupiah yang selanjutnya disanggupi sejumlah 4 miliar rupiah oleh saksi Reza Gladys melalui pesan WhatsApp pada pukul 14.21 WIB. Pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 17.18 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan uang dengan cara transfer sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 49707880099 atas nama Bumi Paramawisesa PT
atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dengan bukti tangkapan layar yang terdapat pada tuntutan ini. Bahwa uang sebanyak 2 miliar rupiah yang ditransferkan ke nomor rekening BCA dengan nomor 497 dan seterusnya atas nama Bumi Paramawisesa merupakan pembayaran cicilan uang muka rumah yang dibeli oleh terdakwa Nikita Mirzani dari developer perumahan Nafa Park BSD Tangerang. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys mengenai sisa uang 2 miliar rupiah. Dan uang tersebut akan diserahkan pada pukul 15 WIB di Waki One Bell Park yang beralamat di Jalan RS Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekira pukul 15.39 WIB, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys, dan saksi RD atau Mbah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD atau Mbah Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat Kepadana Residence Jalan Perdana Petukangan Selatan. Bahwa dengan demikian unsur memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bahwa 1. Bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, bahwa dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu A. Yang melakukan atau plagiar, B. Yang menyuruh melakukan atau den plagiar, dan C. Yang turut serta melakukan atau made plagiar. Kedua, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian turut serta dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain dari Profesor Mr. W.E.H. John Kurz menyatakan ada 2 syarat dari made plagiar, yaitu ada rencana bersama. Ini berarti harus ada suatu offset bersama untuk bertindak. Yang kedua, adanya pelaksanaan bersama. Sedangkan menurut Ruslan Saleh SH menyatakan yaitu tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak bisa melihat kepada perbuatan masing-masing peserta serta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. C. Putusan Hogerat tanggal 9 Februari menyatakan untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai offset dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. D. Putusan Hogerat tanggal 29 Juli 1936 menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. E. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya, yaitu bahwa terdakwa adalah made plagiar atau kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selaku made plagiar dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seseorang made plagiar yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi skala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. F. Menurut Profesor Wiryono Prodiktoro diketahui bahwa ada 5 golongan peserta tindak pidana, yaitu 1 yang melakukan perbuatan, 2 yang menyuruh melakukan perbuatan, 3 yang turut melakukan perbuatan, 4 yang membujuk supaya perbuatan dilakukan, dan 5 yang membantu perbuatan. G. Bahwa terhadap penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 dipidana sebagai pelaku dengan perbuatan yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, sehingga walaupun peran yang berbeda unsurnya tetap terpenuhi. Dalam artian jika melakukan kerjasama terhadap suatu perbuatan tindak pidana,
sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Dalam BAP yang diperlihatkan oleh penyidik, ahli menilai dalam perkara tersebut ada peran serta orang lain dalam pelakunya lebih dari satu orang, sehingga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP harus diterapkan dalam perkara tersebut. Ketiga, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terhadap persesuaian, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa tanggal 15 Oktober 2024, saksi Oki Pratama mengirimkan 1 buah gambar tangkapan layar salah satu postingan di Instagram yang di dalamnya terdapat komentar saksi Reza Gladys, di mana dalam keterangan foto tersebut, saksi Oki Pratama yang menyatakan Reza Gladys ini emang mau genderang perang apa ya? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menanyakan kepada saksi Oki Pratama, kenapa sih kurus itu? Lalu saksi Oki Pratama menerangkan kepada terdakwa Nikita Mirzani, jadi dia capture soal dirinya support orang-orang gitu. Wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Tetapi jadi masalahnya kenapa si Reza Gladys nimbrung? Bahwa setelah itu terdakwa Nikita Mirzani meminta kepada saksi Oki Pratama mencarikan aib saksi Reza Gladys dengan mengatakan mana sih aibnya Reza Ceking, sehingga pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama sudah memiliki kesepakatan untuk menyerang saksi Reza Gladys di media sosial. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 saksi Reza Gladys mengirimkan video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama dengan percakapan antara lain membahas mengenai terdakwa Nikita Mirzani yang menghina dan menjelek-jelekan produk maupun pribadi dari saksi Reza Gladys, sehingga saksi Oki Pratama menyuruh saksi Reza Gladys untuk menyumpah mulut terdakwa Nikita Mirzani dengan uang agar tidak lagi menghina dan menjelek-jelekan. Kemudian saksi Reza Gladys bertanya kepada saksi Oki Pratama, apabila tidak mau menyerahkan uang, hal apa yang akan menimpa saksi Reza Gladys? Yang kemudian dijawab oleh saksi Oki Pratama bahwa saksi Reza Gladys akan terus dihajar oleh terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa selanjutnya setelah saksi Reza Gladys dan saksi Oki Pratama mengakhiri video call tersebut sekira pukul 16.59, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Oki Pratama dengan pesan, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga. Kemudian saksi Oki Pratama menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya yang tadi teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani, hahaha. Bahwa sekira pukul 18.07 WIB saksi Oki Pratama melakukan conference call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. Selanjutnya sekira pukul 18.14 saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail Marzuki yang merupakan perpanjangan tangan dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, teteh lewat mail ya finalnya, Niki bilang pasti dulu baru ketemu, chat aja, dia itu kan penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki, kalau sudah selesai semua kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya, jangan dadakan juga. Bahwa kemudian sekira pukul 20.13 saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Lavicia. Bahwa tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.16 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Oki Pratama yang mengatakan, si gepeng dok, Reza, cus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, bukan BEMS, duitnya udah banyak dia. Yang kemudian direspon saksi Oki Pratama dengan cara mengirimkan potongan gambar percakapan dengan saksi Reza Gladys dengan mengatakan belum ada balasan. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 atas kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys dan pada saat yang bersamaan saksi Oki Pratama menindaklanjuti arahan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan cara memerintahkan saksi Reza Gladys untuk berkomunikasi dengan saksi Ismail Marzuki sehingga saksi Reza Gladys menghubungi saksi Ismail Marzuki dengan cara mengirimkan pesan melalui WhatsApp sekira pukul 21.22 WIB.
bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.15 WIB, saksi Oki Pratama kembali menanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai perkembangan dari saksi Ismail Marzuki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas lagi si cungkring. Selanjutnya saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavitsya yang telah diburamkan tanggalnya kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan agar gambar tersebut dikirimkan kepada saksi Ismail Marzuki untuk diteruskan kepada saksi Reza Gladys. Pada saat itu, terdakwa Nikita Mirzani telah mengetahui jika treatment glowing booster cell Glavitsya sudah tidak dijual lagi oleh saksi Reza Gladys, namun terdakwa Nikita Mirzani tetap akan mengirimkan gambar tersebut kepada saksi Ismail Marzuki untuk diteruskan kepada saksi Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam. Bahwa sekira pukul 13.14 WIB, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan kepada saksi Reza Gladys yang pada intinya mengatakan, "Dok, punten kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang forward, buang-buang waktu and just info aja ya. Ini Kak Niki mau speak up soal Dokter Reza karena dokter dekat sama Waria Tubles." Serta mengatakan, "Oh iya dok, Nikita udah pegang semua produk dari dokter yang overclaim sama produk nempel-nempel stiker sama ke Sunyo. Sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas." Bahwa sekira pukul 13.58, terdakwa Nikita Mirzani meneruskan 1 gambar nota pembelian e-commerce dari glowing booster cell Glavitsya yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, "Ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Bahwa selanjutnya sekira pukul 14, saksi Ismail Marzuki mengirimkan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavitsya yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp yang juga saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys yang mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys, "Dok, bisa aku call?" Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan sekira pukul 14.16 WIB, saksi Ismail Marzuki menelpon saksi Reza Gladys selama 8 menit 52 detik dan pada saat saksi Ismail Marzuki sedang menelpon dengan saksi Reza Gladys, terdakwa Ismail Marzuki pada saat yang bersamaan memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys. Dengan mengatakan ke Dokter Oki juga Kak Niki udah punya skincare Reza semua. Jadi jangan bohong, apa yang mau gue makan, anjing 5M. Tapi mulutnya Niki mahal, lo harus bilang, lo hari ini bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh TG hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, "Bisa nggak nih?" Kemudian terdakwa Nikita membalas, "Cash kalau bisa." Tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan ego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dok Oki. Sehingga pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sepakat untuk meminta uang kepada saksi Reza Gladys dengan cara mengancam akan mencerminkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter atas produknya yaitu Glavitsya melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik. Bahwa pada saat yang bersamaan pula saksi Oki Pratama juga memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Hari ini bisa transfer enggak? Karena hari ini dia mau speak up. Jangan nego dulu, Kak Niki agak susah, nggak sebanding soalnya dengan reputasi brand rusak. Hancur lebur kayak contohnya Dokter Ica." Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA atas nomor rekening 497 dan seterusnya atas nama Bumi Paramawisesa. Bahwa sekira pukul 20.05 WIB, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai apakah saksi Reza Gladys sudah mengirimkan uang. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab jika saksi Reza Gladys sudah memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya saksi Dr. Oki menyampaikan supaya terdakwa Nikita Mirzani untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah yang akan saksi Reza Gladys berikan secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 pukul 15.39 WIB, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys, saksi RD atau Bang Mufid bertemu di Waki One Bell Park
Kemudian saksi RD atau Bang Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa dari uang 4 miliar rupiah tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan uang kepada saksi Ismail Marzuki sebesar 30 juta rupiah. 4. Bahwa pesan yang dikirimkan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Ismail Marzuki melalui WhatsApp memiliki makna dimensi. Maksud dari ujaran tergambarkan dalam konsep ilokusi yang menggambarkan makna yang dikehendaki pembicara atau speakers in that meaning. Rangkaian pesan tersebut secara umum berfungsi sebagai perintah dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gladys sebesar 5 miliar rupiah. Perintah tersebut dinyatakan secara detail melalui petunjuk tentang apa saja yang harus disampaikan saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys yang meliputi beberapa informasi berikut. Pertama, saksi Ismail Marzuki diminta menyampaikan kepada saksi Reza Gladys bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah memiliki seluruh produk skincare-nya. Informasi itu terdapat dalam pernyataan Kak Niki udah punya skincare Reza semua. Kedua, saksi Ismail Marzuki diminta menyampaikan kepada saksi Reza Gladys untuk jangan berbohong. Informasi tersebut terdapat dalam pasal, jadi jangan bohong. Ketiga, saksi Ismail Marzuki diminta menyampaikan kepada saksi Reza Gladys bahwa terdakwa Nikita Mirzani menghendaki uang sebesar 5 miliar rupiah melalui pesan 5M. Keempat, saksi Ismail Marzuki diminta menyampaikan kepada saksi Reza Gladys bahwa uang tersebut digunakan untuk tutup mulut terdakwa Nikita Mirzani. Informasi tersebut terdapat dalam pernyataan, tapi mulutnya Kak Niki mahal. Kelima, saksi Ismail Marzuki diminta untuk bertindak sesuai dengan kebiasaan terdakwa Nikita Mirzani. Hal ini terdapat dalam pernyataan, Mail tahu banget dan dari Kak Niki deh. Kelima, bahwa permintaan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys untuk menyetorkan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dilakukan oleh saksi Ismail Marzuki melalui perintah tersebut. Jadi pada tahap berikutnya, perbuatan saksi Ismail Marzuki meminta sejumlah uang kepada saksi Reza Gladys merupakan suatu tindakan tutur yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa Nikita Mirzani. Dalam pragmatik, tindak tutur semacam ini termasuk dalam kategori grup performatif. Keenam, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang melakukan, menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan, jadi dapat diartikan terdakwa Nikita Mirzani dalam meminta uang kepada saksi Reza Gladys melalui saksi Ismail Marzuki dengan ancaman akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024 dikategorikan sebagai turut serta melakukan karena terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki memiliki kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, perkataan yang dilontarkan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys merupakan arahan dari saksi waktu pertama melalui terdakwa Nikita Mirzani, sehingga perbuatan tersebut menandakan adanya perbuatan bersama-sama. Bahwa dengan demikian, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan. Bahwa selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut. A. Setiap orang. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, berita acara penelitian tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. 2. Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. B. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. 1.
Unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. 2. Bahwa unsur menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro, atau mendepositokan sejumlah uang. 3. Bahwa unsur mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari suatu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. 4. Bahwa unsur membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. 5. Bahwa unsur membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian menyembunyikan berarti menyimpan atau menutup dan sebagainya, supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan, yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal. Antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement, selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan atau uang dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya atau layering. Setelah proses placement dan layering dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering, atau placement langsung ke integration. 8. Bahwa benar kata menyamarkan memiliki arti menjadikan atau menyebabkan dan sebagainya, samar atau mengelirukan, menyesatkan, atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik dengan cara menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter, sehingga saksi Reza Gladys secara terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan dalam 2 tahap, dengan rincian tahap pertama sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara transfer, dan tahap kedua sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara tunai. Bahwa atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening 4970788099 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan cara mengirimkan pesan berupa gambar yang berisi nomor rekening dalam percakapan WhatsApp. Bahwa uang sebesar 2 miliar rupiah tersebut dikirimkan ke rekening BCA atas nama PT Bumi Paramawi Sesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah Layton 635-653 di Navapak BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys mengenai sisa uang 2 miliar rupiah dan uang tersebut akan diserahkan pada pukul 15.00 WIB di Waki One Belpark Mall yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 15.39 WIB, saksi Ismail Marzuki,
Saksi Reza Gladys dan saksi Ataubah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi Ataubah Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail. Selanjutnya, saksi Ismail pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat Perdana Residence, Jalan Perdana, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2024 terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1.400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah di Kabupaten Tangerang. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan sejumlah uang atas transaksi jual beli dan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Bahwa dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. C. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 1. Bahwa yang dimaksud yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. 2. Menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana A. Korupsi sampai dengan Z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 4. Bahwa tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dalam perkara ini adalah tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sehingga memenuhi pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 5. Bahwa unsur menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement. Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga pola tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada pola placement, layering atau placement langsung ke integration.
bahwa unsur menyamarkan adalah perbuatan antara lain mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan termasuk uang nampak seolah-olah berasal dari hasil yang sah, dan sebagainya. Bahwa tindakan menyamarkan jika dikaitkan dengan teori netralisasi dalam kriminologi, tindakan menyamarkan uang hasil tindak pidana atau predikat crime yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki merupakan bentuk salah satu dari teknik netralisasi dalam kriminologi, yaitu denial of responsibility. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki selalu menyatakan bahwa tindakan mereka bukanlah perbuatan melawan hukum. Denial of responsibility menjelaskan bagaimana terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki menyangkal tanggung jawab dengan mengklaim bahwa perbuatan mereka tidak disengaja atau karena hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki justru melihat diri mereka sebagai korban keadaan dan menjadi justifikasi untuk membenarkan tindakannya, bahwa teori ini bersesuaian jika dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan terdakwa Nikita Mirzani. 7. Bahwa unsur asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu asal-usul mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infak, sodako, hibah, warisan, dan sebagainya. Bahwa asas praduga bersalah yang diterjemahkan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam hal ini menjelaskan jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Sumber mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. Lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya. Peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan. Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah yang berada di Navapak BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani, milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga seolah-olah transaksi pentransferan tersebut terlihat wajar tanpa diketahui asal-usul dana yang digunakan, dikarenakan pembayaran suatu properti ke developer itu sudah masuk kategori membelanjakan dan masuk ke dalam definisi membelanjakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun yang harus dilihat dalam transaksi yang dilakukan saksi Reza Gladys atas arahan dari saksi Ismail yang ditujukan kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut adalah uang tersebut sudah terdakwa Nikita Mirzani ketahui secara sadar dan secara pasti dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman pencemaran, sehingga apabila dilihat dari perpindahan atau transaksi keuangan dapat dipastikan ada tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang yang dipergunakan, dikarenakan saksi Reza Gladys tidak membayar langsung kepada terdakwa Nikita Mirzani, tetapi langsung ke PT Bumi Paramawi Sesa. Apabila dilihat dari kacamata pencucian uang, terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin harta kekayaan hasil kejahatan itu mendekat kepada dirinya. Artinya dia menjauhkan transaksi yang dilakukan. Seandainya terdakwa Nikita Mirzani mempunyai rekening pribadi, lazimnya tentu pembayaran uang dari saksi Reza Gladys ditransfer ke rekening terdakwa Nikita Mirzani terlebih dahulu, tidak langsung kepada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah pihak PT Bumi Paramawi Sesa, sehingga dapat disimpulkan adanya motif tujuan sebagai sikap batin atau niat jahat dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul supaya tidak ketahuan jika uang tersebut merupakan hasil kejahatan.
pada tanggal 15 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki di Waki One Bear Park di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian setelah saksi Ismail Marzuki menerima uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys tersebut, saksi Ismail menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani di rumah terdakwa Nikita Mirzani di Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yang selanjutnya, pada tanggal 18 November 2024 terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1.400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 164 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah di Navapak BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa adapun penyerahan uang secara tunai dari saksi Reza Gladys kepada saksi Ismail Marzuki yang kemudian diberikan lagi kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana, khususnya terkait informasi asal-usul dana dan tujuan penggunaan dana, yang kemudian uang tersebut terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai sebesar 1.400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan, antara lain ditujukan untuk mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan tersebut uang nampak seolah-olah berasal dari hasil yang sah. Bahwa terkait penyerahan uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, kemudian terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai sebesar 1.400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri PT Bumi Paramawi Sesa tersebut. Dapat terlihat mekanisme transaksi tunai adalah sebuah pilihan bagi terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pencucian uang, karena transaksi keuangan di dalam bentuk uang tunai tidak akan tercatat di perbankan, di mana terdakwa Nikita Mirzani memilih transaksi tunai dengan tujuan agar tidak terlihat atau terlacak asal-usul uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan karena diperoleh dengan cara memaksa saksi Reza Gladys untuk memberikan uang tersebut, dan apabila uang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail, maka terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran dengan cara speak up di media sosial yang dapat menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter. Bahwa terhadap uang sebesar 3.400.486.234 rupiah yang terdakwa Nikita Mirzani bayarkan ke PT Bumi Paramawi Sesa adalah berupa benda bergerak yang berwujud dengan diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, yang seolah-olah bersumber dari harta kekayaan yang berasal dari hasil usaha terdakwa Nikita Mirzani yang sah. Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dengan cara mentransfer atau membelanjakan dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana secara langsung untuk pembelian suatu aset dikenal dengan modus third party payment yang memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sehingga tidak diketahui asal usul dana merupakan hasil tindak pidana. Bahwa dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut.
bahwa pada tanggal 14 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA atas nama PT Bumi Parama Wisesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah milik terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada tanggal 15 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail di Waki Wan Bepak yang berada di Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ismail menerima uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys. Saksi Ismail menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani di rumah terdakwa Nikita Mirzani, sehingga dari perbuatan tersebut dapat terlihat baik transaksi secara transfer maupun secara tunai seluruhnya melalui saksi Ismail Marzuki untuk kepentingan dari terdakwa Nikita Mirzani, yang membuat terdakwa Nikita Mirzani tidak terlihat terlibat secara langsung dengan cara terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki. Setiap saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan Reza Gladys dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Jadi dapat diartikan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan, membelanjakan, dan yang diketahui secara bersama-sama merupakan hasil tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerasan dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, sehingga antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki secara sadar telah melakukan rencana bersama, pelaksanaan bersama, dan kerjasama yang erat, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 3. Analisis barang bukti, bahwa mengingat bahwa perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani diajukan secara terpisah atau splitsing dengan saksi Ismail Marzuki dalam berkas perkara nomor BP-13 tanggal 10 Maret 2025, maka berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ismail Marzuki dengan register perkara PDM strip 155-JKTSL-2-06-2025. Selanjutnya akan dilanjutkan. Melanjutkan yang mulia. Kesimpulan bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Nikita Mirzani memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pada diri dan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan. Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan.
berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 satu unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Silakan untuk disampaikan kepada Majelis Hakim dan penasihat hukum. Jadi demikian tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada Majelis Hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya, dan penasihat hukumnya silakan untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga begitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kesehatan sehingga jadwal yang kita tentukan tidak mundur lagi ya, karena untuk penahanan sudah kita pastikan pas putusan nanti begitu ya. Jadi kembali lagi dan kita ingatkan kepada penuntut umum ya agar mengupload nanti file untuk tuntutan, dan kita ingatkan juga kepada penasihat hukum ya, manakala lupa daftar bukti kemarin belum dikirim,
Silahkan nanti dikirim di email ini ya, bisa dilihat di sini nanti ya. Jadi kembali lagi ke unduran sidang, kita tunda sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, dan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Bentar Bang, saya jawab dulu habis pakai tuntutan jawab dulu. Ya. Bang, habis baca tuntutan kita foto. Ya. Apa yang bilang langsung? Oh, dia apa kalau mail misalkan nggak ada apa cuma dapetnya. Oh, dia. Dia pulang tak? Thank you.